Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hambanya masih terus diberikan kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang tiada tertara hitungannya. Tentu saja nikmat utama adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini biqadarillah wa biidnillah kita dipertemukan kembali dalam satu kegiatan talabul ilmi digital yang insya Allah mudah-mudahan melalui kegiatan ini Allah memudahkan kepada kita jalan menuju surga, sebagaimana sabda Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa orang yang menempuh satu perjalanan disertai dengan ilmu, maka Allah mudahkan dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin, kalau di kesempatan yang lain saya pernah menyampaikan tentang masalah urgensi pendidikan masyarakat, pendidikan Islam tentu saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjabar-jabarkan terkait dengan apa yang saya paparkan, bahwa betapa pentingnya pendidikan Islam bagi kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan bertetangga. Nah, untuk menguatkan pemahaman ini tentu saja kita harus pahami dulu tentang tujuan isi. Oleh karena itu saya akan mengambil satu tema dalam kesempatan ini adalah tentang isi dan misi pendidikan para nabi perspektif Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Subhanallah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran betapa jelasnya misi atau isi daripada pendidikan tersebut. Kalau kita lihat secara global, para nabi, para rasul menggambarkan isi daripada tujuan pendidikan Islam itu adalah, di samping bertauhid, adalah yang pertama ibadah. Jadi ibadah ini hasil bertauhid. Jadi memang kalau kita perhatikan bagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 133, ini yang pertama nih. Jadi Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Di dalam ayat ini betapa jelas dan sangat terang bagi kita semua bahwa Nabi Yakub alaihissalam adalah sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bagaimana misi dari pendidikan dan tugas amanat pendidikan termasuk kepada nabi. Di situ disebutkan, am kuntum syuhada idh hadara ya'qubal maut. Apakah kalian menyaksikan atau menjadi saksi
pada saat kematian mendatangi Nabi Yakub alaihissalam. Ilqala libanihi, pada saat mengatakan kepada para keturunannya, para putranya, para cucunya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadahi setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka dengan serentak anaknya menjawab bahwa kami tentu saja akan beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan Nabi Ibrahim, kemudian Ismail dan Ishak, sedang kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara isi dan misi daripada pendidikan yang diajarkan oleh Allah melalui nabi kita, melalui nabi-nabi sebelum nabi kita, bahwa tujuan yang utama atau isi dalam pendidikan ini adalah sebuah tahapan gemblengan supaya output siswa didik yang dihasilkan dari proses pendidikan itu, dari mulai perencanaan, proses, kemudian evaluasi dan kajian terhadap kendala dan tantangannya atau rintangan dalam pendidikan ini, maka sesungguhnya tujuan utamanya adalah supaya output yang dihasilkan menjadi ahli-ahli ibadah, ahli-ahli melaksanakan aturan Allah, ahli-ahli melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada lain, ya. Maka memang kalau kita perhatikan ayat-ayat yang lain juga banyak yang menyebutkan, termasuk misi daripada penciptaan manusia yang di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kalau kita perhatikan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bak rembulan di tengah malam, malam yang gulita dan cahaya di tengah kegelapan. Pada saat itu adalah bagaimana peradaban peribadahan sangatlah sesat, sangatlah rusak, di mana orang beribadah satu sama lain kepada berhala, dan berhalanya pun juga bersaing tergantung tingkat dan kualitas atau kuantitas materi yang dimiliki. Jadi dengan datangnya Islam sebagai sumber pendidikan ini, maka secara totalitas kalau kita perhatikan bagaimana sahabat yang masuk Islam, dari mulai 60 sahabat atau kibarus sahabat, semua pada akhirnya adalah mereka menjadi ahli-ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat kehidupan salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita perhatikan bagaimana di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ulama besar Imam Hanafi rahimahullah, ulama besar Imam Syafi'i rahimahullah, salat mustahab sehari semalam itu tidak kurang dari 800 rakaat. Jadi kalau kita pahami salat mustahabnya saja terjaga, apalagi yang wajibnya. Subhanallah. Inilah hasil daripada pendidikan. Dan mudah-mudahan kalau kemudian pendidikan itu ditata kembali menurut aturan Allah, maka sesungguhnya manusia akan berlomba-lomba, berbondong-bondong dalam masalah ibadah. Ini yang pertama. Jadi isi dan misi pendidikan tentu saja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isi daripada tauhid itu pun juga intinya adalah ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah, adalah sebagaimana yang tertera di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 sampai 108, ayat 123 sampai 126, ayat 141 dan 144.
Jadi di situ Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kadzabat nuhunil mursalin idz qala lahum ahuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul, para utusan. Pada saat saudara mereka Nuh mengatakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah utusan yang terpercaya. Fattaqullah wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan isi dan misi pendidikan para nabi, para rasul yang kedua dan ketiga ini digandengkan oleh Allah dalam beberapa ayat di dalam Asy-Syura. Di antaranya diawali kadzabat nuhinil mursalin, kemudian kadzabat adunil mursalin, kemudian kadzabat samudul mursalin, kemudian kadzabat lutinil mursalin. Jadi semua kaitannya para nabi, para rasul dan nabi dari awal hingga akhir adalah misinya di antaranya ini, yaitu fattaqullah wa ati'un. Jadi yang kedua adalah perintah takwa, yang ketiga adalah perintah taat kepada Allah, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga urusannya ini. Ibadah, kemudian taat, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani wa azakumullah. Berbicara masalah takwa, tentang pembahasannya sangatlah luas, namun pada intinya apa yang dipahami tentang masalah takwa ini adalah sebagaimana definisi secara istilahi atau terminologi disebutkan bahwa at-taqwa itu adalah al-imtitsal li awamirillah wajtinabul nawahi. Jadi takwa itu adalah melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali, yang sifatnya pengecualiannya itu adalah sifatnya hawa nafsu. Tapi kalau pengecualian yang berdasarkan aturan Allah memang ada. Ya, dalam semua hal mesti ada pengecualian. Contoh dalam melaksanakan sholat, bagi yang laki-laki harus di masjid, yang balik ya di masjid segala macam, atau dalam keadaan berdiri, jamaahnya dalam keadaan berdiri. Namun pada saat kemudian sakit segala macam itu pengecualian. Itu adalah yang disebutkan di dalam syariat. Jadi ketakwaan ini ternyata mudah disebut namun aplikasinya sangat berat. Tapi sebetulnya kata ini ringan disebut, namun adalah di dalam konsep pendidikan merupakan isi yang inti dalam tujuan pendidikan. Sehingga kalau insya Allah kalau semua orang bertakwa ini, maka amanlah negara Indonesia, amanlah pergaulan masyarakat, amanlah seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat. Kalau orang didasari berdagang dengan ketakwaan, aman insya Allah. Tidak ada unsur goror atau misalkan pengurangan timbangan. Ya, jadi naksul mizan. Jadi artinya mengurangi timbangan atau kecurangan-kecurangan segala macam penipuan terhadap pembeli atau konsumen itu tidak akan pernah terjadi. Termasuk juga ketika orang bekerja atau takwa, sifat takwa itu melekat di para karyawan-karyawan perusahaan, itu akan terjadi keamanan, seluruhnya akan aman. Dengan tujuan pendidikan yang mengaplikasikan ketakwaan itu sesungguhnya kehidupan dan peradaban manusia termasuk negara kita yang kita cintai ini, sebagaimana amanat dan tujuannya baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu negeri kita Indonesia ini akan sentosa, aman, makmur dan loh jinawi insyaallah. Kemudian taat.
Yang ketiga itu disebutkan taat. Bahwa isi pendidikan ini adalah menjadikan output siswa didiknya yang digambarkan oleh para nabi itu supaya manusia taat kepada Allah. Taat itu sering digambarkan oleh para ulama al-khudu wal inqiyad wal id'an. Jadi yang namanya taat itu adalah tunduk patuh terhadap seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi mansyatina wa makrahina wa usrina wa yusrina. Jadi kalau kita lihat bagaimana konsep ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini, Masya Allah disebutkan di dalam hadis ini, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menyebutkan kami telah bersumpah, bersaksi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan kami suka ataupun tidak suka, baik dalam keadaan mudah ataupun susah. Masya Allah. Dan ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah, bukankah kita sudah bersumpah kepada baginda Rasul, kepada Allah dengan kalimat syahadat kita? Karena makna syahadat itu di antara makna yang terkandungnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, la muta'a bihaqqin illallah. Tidak ada yang harus diibadahi secara mutlak sebenar-benarnya kecuali dan ditaati kecuali Allah SWT. Oleh karena itu sebetulnya ada kewajiban bagi kita untuk menguatkan isi dan visi dari pendidikan ini, mulai dari keluarga kita, saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari salah satu tujuan dan isi pendidikan ini, Allah menyebutkan hasil dan finishingnya atau endingnya daripada output yang kemudian bertakwa itu bagaimana? Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah untuk meraih ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya 7 langit dan 7 bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin ajani wa azakumullah. Mudah-mudahan dari ceramah yang singkat ini sanggup mengetuk hati kita, menyadarkan hati kita dan mendatangkan hidayah serta taufik dari Allah bahwa ternyata pendidikan Islam ini sungguh luar biasa. Adalah isinya mukjizat dari Allah. Pada saat kemudian isinya dikuatkan, dijalankan, kemudian direncanakan dan diproses dalam sebuah pendidikan yang utuh, maka akan menjadikan peradaban yang luar biasa, yang banyak maslahatnya. Karena apa? Karena outputnya yang dihasilkan terdiri dari orang-orang yang ahli ibadah sebagaimana para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terdiri daripada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang taat kepada Allah sampai akhir hayat mereka. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.